Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mampu menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Yang kedua, melakukan kegiatan heuristik. Yang ketiga, melakukan kritik sumber. Yang keempat, melakukan interpretasi sumber. Yang kelima, melakukan historiografi. Baiklah, kita lanjutkan. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita hari ini tentang langkah-langkah dalam penulisan sejarah. Yang kita tahu, sejarah adalah sebuah proses perubahan. Dalam setiap proses perubahan tersebut, senantiasa terdapat proses yang berkelanjutan atau kontinuitas, dan proses yang tidak berkelanjutan, diskontinuitas. Proses kontinuitas dalam ilmu sejarah dipahami sebagai proses saling mengait di antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sejarah bersifat kontinuitas karena sebuah peristiwa sejarah dapat mempengaruhi peristiwa sejarah yang lain. Kontinuitas sejarah dibuktikan dengan adanya kronologi berbagai peristiwa bersejarah. Menurut Kunto Wijoyo, penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan. 5 tahapan tersebut adalah: yang pertama, pemilihan topik, yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga, verifikasi atau kritik sejarah, yang keempat, interpretasi atau analisis dan sintesis, yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Berikut 5 tahapan dalam penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Langkah pertama dalam penelitian sejarah dan penelitian lainnya adalah menentukan topik. Topik adalah suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Topik dipilih berdasarkan pada 2 pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan kemampuan intelektual. Kedekatan emosional adalah hubungan pribadi antara peneliti dan objek yang ditelitinya. Sedangkan kemampuan intelektual adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Topik yang dipilih haruslah bernilai, yang artinya dalam pemilihan topik penelitian mutlak terdapat unsur-unsur keunikan peristiwa, tidak bersifat majemuk, dan tidak bersifat multidimensional. Topik yang dipilih harus bersifat orisinil, yang artinya topik yang diteliti merupakan sebuah upaya pembuktian baru atau bisa juga merupakan interpretasi baru yang terkait dengan perkembangan historiografi dan teori metodologi ilmu sejarah. Topik yang dipilih harus praktis, artinya sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penelitian haruslah mudah dijangkau. Memiliki signifikansi antara sumber dan peristiwa, memiliki signifikansi antara fakta dan argumen, serta memiliki validitas sumber, fakta, dan argumen. Topik yang dipilih juga harus memiliki kesatuan, yang artinya harus terdapat sebuah kesatuan ide antara nilai, orisinalitas, dan kepraktisan dalam proses pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein, yang artinya memperoleh. Heuristik menurut G.J. Reiner adalah suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Heuristik adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah
atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi adalah menguji keaslian sumber dan keabsahan sumber untuk dipercaya. Verifikasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Sebelum sumber-sumber sejarah yang terkumpul digunakan sebagai pendukung dalam sebuah tulisan sejarah, terlebih dahulu dilakukan pengujian atau penelitian, baik dari segi kebenaran materi atau isi, maupun keaslian dari sumber-sumber sejarah tadi yang dalam ilmu sejarah disebut kritik sumber. Kritik sumber terdiri dari yang pertama kritik ekstern dan kedua kritik intern. Yang ketiga, kimiawi adalah penentuan ketuaan suatu peninggalan berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung pada benda tersebut. Yang kedua, kritik intern. Kritik intern adalah langkah penyeleksian terhadap isi atau materi dari sumber sejarah, seperti isi prasasti, isi naskah atau dokumen, dan lain-lain, atau langkah terhadap validitas isi materi sumber sejarah. Misalnya, sebuah kitab kuno baru dapat dipercaya kebenarannya apabila ada keterangan dari prasasti atau catatan sejarah yang mendukungnya. Selanjutnya yang keempat, interpretasi. Interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah dan memberikan pandangan teoritis terhadap peristiwa yang terjadi. Interpretasi atau penafsiran sejarah bertujuan untuk mendapatkan makna dan saling keterhubungan antara fakta yang satu dan yang lainnya atas jumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Dalam sejarah, tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran atas suatu peristiwa, karena antara penulis dan saksi sejarah memiliki pandangan, wawasan, interest atau ketertarikan, ideologi, kepentingan, latar belakang, dan tujuan yang berbeda. Untuk menghasilkan interpretasi yang baik, seseorang sejarawan harus memiliki keterampilan dalam membaca sumber. Keterampilan ini mencakup keterampilan dalam menafsirkan makna bahasa yang digunakan pada sumber, khususnya sumber tertulis. Yang kelima, historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan kata-kata sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, melainkan juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan. Oleh sebab itu, untuk menampilkan historiografi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber berita. Yang kedua, tempat peristiwa sejarah. Yang ketiga, waktu kejadian peristiwa sejarah. Yang keempat, latar belakang peristiwa sejarah. Yang kelima, pengaruh peristiwa sejarah. Adapun bentuk-bentuk historiografi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, narasi, yang isinya lebih banyak bercerita sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh sumber sejarah. Yang kedua, deskriptif, yang isinya lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan narasi. Yang ketiga, analitis, yang isinya lebih banyak
berorientasi pada penelaahan masalah, sehingga tidak sekadar bercerita, tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan tinjauan berbagai aspek. Baiklah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Kita bisa menarik kesimpulannya, konten sejarah harus dilandasi atau berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Jika tidak, penelitian itu hanya akan menghasilkan tulisan sejarah semi ilmiah. Oleh karena itu, calon peneliti sejarah harus memahami kaidah-kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikannya agar penelitian itu menghasilkan karya sejarah ilmiah. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.